Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Netra Sandekala. Sebuah kisah yang berjudul Kromo Leo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Paginya aku terbangun dengan kepala begitu berat. Hampir subuh, aku baru bisa memejamkan mata. Maaf bule, Sita kesiangan. Semalam tidak bisa tidur. Ucapku saat melihat makanan sudah tersaji di depan meja. Iya, kata Om Panca, kamu ngelindur ya? Tanya bule. Nggak tahu bude, Sita juga bingung. Padahal Sita yang minta Sakti untuk bersih-bersih. Kataku langsung menceritakan semua yang terjadi. Masa sih? Mungkin penghuni sini mau kenalan sama kamu tak? Penghuni? Penghuni apa sih bule? Tanyaku tidak paham. Didemit, mungkin mereka mau kenalan sama kamu. Ya semacam sambutan selamat datang, ucap bule asal. Aku bergidik mendengar ucapan bule Fatma yang benar saja penyambutan macam apa yang membuat orang bingung dan ketakutan. Bule, Sita bantuin ya, ucapku mencoba mengalihkan pembicaraan. Alah nggak perlu, biasanya yang masak juga bule, timpal bule sambil menggerakkan dagunya, memintaku untuk duduk. Tidak mau berdebat, akhirnya aku hanya membuat teh hangat dan segera duduk menghadap bule. Tak, nanti ikut bule ya. Kamu kan belum kenal sama warga sini, biar punya temen, ajak bule. Sebenarnya aku enggan, meski tergolong orang yang mudah beradaptasi. Tetapi rasanya aku belum berminat untuk berinteraksi dengan orang-orang. Terlebih warga desa pasti mengetahui perihal kematian ibu. Jujur saja aku malas membahas segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Maaf bule, kalau besok gimana? Bukan Sita tidak mau, cuman malas saja kalau mereka membahas soal ibu. Bule Fatma menatapku intens, sorot matanya tidak bisa aku mengerti. Entah dia marah, care atau merasa prihatin. Ya sudah, besok kalau sudah siap, biar bule kenalkan sama orang-orang di sini. Tidak baik hidup di desa tapi tidak kenal dengan tetangga, ucapnya sambil berlalu pergi ke kamarnya. Aku menghela nafas. Apa harus aku berinteraksi dengan orang-orang desa? Toh aku kesini bukan untuk menetap selamanya. Penat dengan situasi ini, kuputuskan untuk jalan-jalan. Mungkin dengan begitu aku bisa sejenak melupakan ibu atau kejadian semalam. Setelah pamit kepada orang rumah, bergegas aku pergi menyusuri jalan yang kemarin aku lewati dengan Sakti. Bukan karena mau, hanya jalanan ini yang aku ingat. Toh aku ingin memastikan tempat yang ditunjuk oleh Sakti semalam. Sepanjang perjalanan aku beberapa kali berpapasan dengan warga yang baru pulang dari ladang. Tidak aku kira mereka begitu ramah. Tiap kali berpapasan, seutas senyum atau ajakan untuk mampir selalu mereka utarakan. Aku terus naik ke arah bukit. Aku yakin tempat ini yang kemarin aku lewati dengan Sakti. Terus saja kulangkahkan kaki menuju pohon besar di tengah bukit. Begitu takjubnya aku saat mendapati pohon itu begitu tinggi. Belum lagi akar-akar yang menjuntai ke bawah. Aku edarkan pandangan, mengamati sekitar, begitu sepi. Sepertinya hanya ada aku di tempat ini. Aku ingin kembali ke rumah, tetapi rasa penasaran yang begitu tinggi membuatku terus mengamati pohon itu. Saat aku hendak melangkah lebih jauh, "Mbak!" terdengar suara perempuan di belakangku. Terlonjak aku tolehkan kepala, mencari tahu siapa yang memanggilku. "Mau ngapain?" ucapnya aku. Kulihat seorang wanita muda berdiri tidak jauh dariku. Ia memiliki paras cantik selayaknya gadis desa. Rambutnya digerai indah ke samping, namun sorot matanya berbeda dari warga yang tadi aku temui. Begitu dingin dan tajam. Belum lagi tambah berisi sesajen yang ia bawa membuat aura misterius terpancar dari sosok ini. "Maaf, saya cuma mau," ucapku sambil menunjuk ke arah pohon di belakangku. "Mbak siapa?"
Tanya wanita itu. Aku berjalan ke arahnya. Saya Sita, cucunya Nek Mar, keponakan Om Panca. Ucapku memperkenalkan diri. Ia tidak langsung menjawab, justru melihatku dari atas ke bawah, seolah sedang menilai sesuatu. Sungguh aku benci sekali saat orang sedang menilai penampilanku, atau apakah ada yang aneh dengan dandananku. Saya Ratih, kamu belum tahu tempat ini? Tanya Ratih sambil meletakkan tampah ke tanah. Aku menggeleng. Kupikir ini hanyalah bukit biasa. Kesini pun aku sekedar memastikan kalau semalam bukan hanya mimpi belaka. Ayo, ajak Ratih. Kemana? Bukannya mau masuk? Tanya Ratih datar. Masuk? Masuk kemana? Aku sedikit waspada dengan wanita ini. Jangan-jangan ia salah satu dedemit yang diceritakan bule tadi pagi. Aku keriling kaki wanita itu, memastikan kalau kakinya masih menapak tanah. Dan syukurlah ia tidak mengambang, seperti cerita horor yang selama ini aku dengar. Kalau nggak mau ya sudah, ucap Ratih acuh. Aku mengangguk mengiyakan ajakannya. Ratih pun segera mengambil tampah sesajen yang ia bawa, lalu aku ikuti langkah kaki perempuan itu mengitari pohon. Ternyata di balik pohon besar itu ada sebuah bangunan kecil semi permanen. Tempat itu begitu suram dan kotor. Banyak sekali dedaunan dan beberapa sampah mengering. Belum lagi bekas dupa atau kemenyan di pintu masuk. Kamu sering kesini? Tanyaku sambil melihat tampah sesajen yang ia bawa. Setiap malam Jumat, kata Ratih singkat. Kembali Ratih menaruh tampah di sisinya. Segera membuka pintu bangunan, melepas sendal yang ia pakai lantas masuk ke dalamnya. Makam? Tanyaku kaget. Iya, ini makam dari sesepuh desa, ucap Ratih datar tanpa menoleh. Mau ikut berdoa? Tanya Ratih menoleh ke arahku. Boleh. Ratih tersenyum, sembari menganggukkan kepalanya, lalu duduk bersimpu dan mulai membakar kemenyan serta dupa yang ia bawa. Ratih mulai menangkupkan tangannya ke depan dada, mulutnya komat-kamit menggumamkan sesuatu yang tidak aku mengerti. Aku sebetulnya tidak tahu harus berdoa seperti apa. Tidak pernah sekalipun di agamaku diajarkan berdoa dengan model seperti ini. Bagiku ini hanya menghormati Ratih yang sudah mengajakku ke tempat ini. Cuma ada satu makam, tanyaku saat Ratih membuka mata dan bergerak mengambil anglo kecil dan mulai berdiri mengelilingi makam. Iya, ucapnya singkat lalu duduk bersimpu dan mulai membakar kembali kemenyan serta dupa yang ia bawa. Aku mengamati sekitaran lebih detail. Ruangan ini cukup luas. Alasnya berupa tanah, ada 4 buah tiang kayu besar berukir, dan ada satu benda di ujung ruangan yang membuat aku terkesiap. Spontan aku melihat ke arah Ratih yang masih diam bersimpu. Kemudian kutatap benda itu sekali lagi. Satu ingatan muncul begitu cepat. Bak roll film yang diputar dengan kecepatan maksimal. Aku kembali ke malam terakhir saat aku memimpikan ibu. Sebuah keranda bambu dengan kain putih yang diikat di salah satu ujungnya. Kulangkahkan kaki mendekat ke arah keranda itu agar lebih jelas. Aku benar-benar tidak percaya kenapa benda ini bisa sama persis dengan yang ada di mimpiku. Tubuhku seketika merinding hebat saat menyadari kalau semalam orang-orang itu juga membawa keranda seperti ini. Kromoleo, ucapku tanpa sadar. Kamu ngomong apa? Tanya Ratih. Aku berpaling ke arah Ratih yang ternyata sudah memperhatikan aku dari sisi makam. Aku pernah memimpikan benda ini, yang pasti aku pernah memimpikan keranda ini dipanggul oleh beberapa orang laki-laki. Ucapku sambil menunjuk keranda tersebut. Ratih tidak menjawab, namun sedikit warna di wajahnya menghilang. Ada sorot ketakutan darinya. Ayo pulang, ucapnya buru-buru. Aku tidak paham kenapa Ratih yang tadinya terlihat santai tiba-tiba panik seperti itu. Kembali kulihat keranda bambu di ujung ruangan. Ada desiran aneh yang muncul. Bahkan sekelebat aku mencium aroma busuk yang bercampur dengan dupa dan kemenyan. Sita, ayo, ucap Ratih yang sudah berada di pintu masuk. Tersadar aku bergegas melangkah ke arah Ratih. Wanita itu langsung menutup pintu dan berjalan cepat ke arah desa. Ratih, lebih baik kamu pulang. Jangan keluar malam. Kalaupun ada suara aneh, jangan pernah kamu coba untuk cari tahu.
ucap Rati. Maksudnya? Tanyaku kebingungan. Rati menggeleng. Lakukan saja atau jauh lebih baik kamu kembali ke kota. Kata Rati segera pergi dari hadapanku. Aku bingung dengan perkataan Rati. Apa yang membuatnya berbicara demikian? Sekilas aku kembali melihat ke arah bangunan itu. Aku bergegas mengejar Rati yang sudah beberapa meter jauh di depanku. Langkahnya terlihat buru-buru. Rati! Panggilku membuat wanita itu kembali berhenti. Aku lupa jalan pulang, bisa bareng? Pintaku mencoba mencari alasan. Ia mengangguk, namun tidak berucap lebih jauh. Rati, apa semalam ada orang meninggal di desa ini? Tanyaku mulai tidak bisa mengendalikan rasa penasaran. Tidak, apapun yang kamu lihat atau dengar, abaikan saja. Ucapnya singkat, terus melangkah menuju desa. Aneh, kalau semalam tidak ada orang meninggal, kenapa ada orang-orang yang membawa keranda berkeliling desa semalam? Kromo Leo itu apa? Tanyaku tidak peduli dengan raut wajah Rati yang mulai jengah. Kini Rati berhenti, menatapku jengkel. Biar saja dia marah, aku benar-benar ingin tahu arti kata itu. Sudah beberapa kali aku mendengar itu, baik dari Sakti maupun orang-orang semalam. Rati, tanyaku sekali lagi. Wanita itu menatap sekitaran, aku pun juga melakukan hal serupa. Sepertinya ia sedang melihat kondisi sekitar kami. Sesuatu yang tidak baik. Kalau kamu ingin tahu, tanyakan saja pada bocah kecil di rumahmu itu. Atau kalau tidak, keluarlah tepat malam hari ke Cungkup tadi. Tapi kusarankan, jangan lakukan itu semua. Ucapnya langsung berlari kecil meninggalkan aku dengan kepala penuh pertanyaan. Aku memandang Rati kebingungan. Aneh sekali wanita itu, kenapa aku malah disuruh pergi ke tempat suram itu. Lantas aku berjalan ke arah rumah Nek Mar. Namun saat hampir sampai terdengar suara bule memanggilku. Sita, panggil bule dari salah satu pekarangan rumah. Kulihat ada ibu-ibu di sana, begitu juga Sakti dan beberapa anak kecil. Namun anehnya Sakti terlihat duduk sendiri di ujung rumah. Tidak elok menolak panggilan, bergegas aku langkahkan kaki menuju tempat bule berada. Mbak Sita dari mana? Kok Sakti nggak diajak? Ucap Sakti langsung menghampiriku. Bocah itu langsung memelukku erat, bahkan seperti menarikku agar menjauh dari orang-orang di pekarangan itu. Maaf ya, tadi kan Sakti lagi pergi sama bapak. Ucapku mengelus kepalanya. Oh, ini anaknya Tati, sudah besar dan cantik ya. Ucap salah satu wanita. Iya bu, saya Sita, kataku memperkenalkan diri. Iya, Bude sudah tahu. Sini Dok, duduk sini. Sita, kesini dulu. Mau tidak mau aku berjalan ke arah mereka. Sebelum aku melangkah lebih jauh, pandanganku tertuju pada tampah kecil di ujung bangunan. Sesajen. Batinku penasaran. Kenapa di rumah ini juga ada sesajen seperti di rumah nenek? Mbak, ayo temenin Sakti, rengek bocah itu. Belum juga aku duduk, Sakti sudah menyeretku untuk pergi dari tempat itu. Iya sebentar. Sakti, biar Mbak Sita istirahat dulu, kata Bule Fatma. Bukannya menurut, bocah itu makin meraung dan terus menyeretku. Mau tidak mau aku menurutinya. Mau kemana? Kita ke ladang aja Mbak, enakan di sana daripada di desa, ucapnya tidak memandangku. Aku mengerutkan dahi. Nada bicara bocah ini kembali seperti orang dewasa. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba saja aku teringat dengan ucapan Rati yang memintaku untuk bertanya kepada Sakti soal Kromo Leo. Sakti, semalam beneran kamu tidur? Bocah itu berhenti, menolehkan kepalanya menatapku dengan raut wajah kebingungan. Tidur kok, sama ibu dan bapak, kan Mbak Sita yang jalan-jalan sendiri, ucapnya polos. Aku cerna kalimat itu. Aneh, apa Bule menceritakan kejadian semalam kepada Sakti? Sakti tahu dari mana kalau Mbak keluar rumah semalam? Tanyaku memastikan. Sakti mengangkat kedua pundaknya. Sakti tidur, cuma denger kalau Mbak Sita jalan-jalan malam. Sakti tahu, apa itu Kromo Leo? Bocah itu tampak terkesiap. Bahkan kulihat tubuhnya bergetar pelan, seolah kata yang kuucapkan begitu menakutkan. Sakti, tanyaku sekali lagi. Bocah itu menggeleng, menandakan tidak mau menjawab pertanyaanku.
Aneh sekali, kenapa ia begitu ketakutan seperti itu. Jadi Sakti tidak tahu apa itu Kromoleo. Ia kembali menggeleng dan segera menarik tanganku agar segera melangkah. Kalau Sakti tidak tahu apa itu Kromoleo, kenapa Rati meminta aku untuk bertanya kepadanya? Atau aku harus menuruti pilihan yang kedua? Malamnya kami semua yang ada di rumah Nekmar berkumpul di ruang tengah, senda gurau bahkan suara tawa terdengar renyah. Sudah lama sekali aku tidak merasakan seperti ini. Kami para orang dewasa memainkan kartu. Bagi yang kalah, bakal dicoret mukanya dengan bedak. Dan sayangnya Nekmar yang selalu kalah dalam permainan ini. Ah, ibu kalah lagi, gelak Om Panca sambil mengocok kartu di tangannya. Aduh, anak mantu cucu durhaka semua. Masa ibu mukanya jadi mirip penari seperti ini? Kata Nekmar. Nenek mirip Sakti, kata Sakti yang juga mencoret-coret mukanya. Sesekali ya bu, sudah lama tidak seperti ini. Sekarang giliran Sita yang dicoret, ucap bule yang langsung disetujui semua orang. Aku meronta, nenek dan Om Panca memegangi kedua tanganku, sedang Sakti dan bule mencoret-coret mukaku dengan bedak. Tok tok tok. Assalamualaikum, Panca. Terdengar suara ketukan pintu dan panggilan dari laki-laki yang tidak aku kenali. Sebentar ya, kata Om Panca sambil berdiri dan mengusap wajahnya menghilangkan sisa bedak. Kami melanjutkan permainan. Namun baru beberapa saat kami bermain, Om Panca kembali masuk ke ruang tengah dengan raut wajah kaget. Kenapa mas? Tanya bule. Mbah Suhar meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami berucap bersamaan. Aku mau ke rumah duka. Kalian? Tanya Om Panca. Aku juga mas, ujar bule yang langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan muka. Sedang nenek malah menatapku sedikit intens. Nek, ada apa? Tanyaku penasaran. Ia menggeleng. Enggak Nduk, sudah siap-siap sana. Loh, Sita juga ikut? Iya, nanti kamu temenin Sakti di sana, jawab nenek. Setelahnya kami bergegas membersihkan diri, mengganti pakaian yang pantas dan pergi ke rumah duka. Aku sebenarnya tidak ingin ikut. Suasana duka seperti ini hanya mengingatkanku pada mendiang ibu. Suara lantunan surah Yasin justru membuatku menitikkan air mata. Mbak, panggil Sakti membuyarkan lamunanku. Kenapa? Tanyaku mendekat ke arahnya. Ayo pulang, Sakti takut mati, ucapnya polos. Aku kebingungan semua orang di rumah Nekmar sedang di tempat ini. Lagi pula sudah malam, pasti jalanan juga sepi. Mbak, ayo, kata Sakti mulai merengek. Sebentar, Mbak tanya nenek dulu ya. Setelahnya walau nenek tidak mau kami pulang terlebih dahulu, akhirnya dia mengizinkan karena Sakti terus merengek dan bahkan sudah hampir menangis. Jalanan menuju rumah nenek begitu sepi. Rasanya seperti malam kemarin, hanya ada aku dan Sakti. Mungkin malam kemarin aku tidak memiliki rasa takut berlebihan, tetapi setelah kejadian semalam serta perbincangan dengan Rati membuat jantungku berdebar tiap kali melangkah. Ada ketakutan jika Sakti yang bersamaku saat ini bukan manusia seperti malam kemarin. Sakti. Bocah itu tidak menjawab. Ia terus melangkah sambil mencengkram tanganku erat. Sakti, panggilku sekali lagi. Ayo mbak, cepet keburu datang. Ucapnya tidak jelas. Apa yang datang? Suasana sedang seram seperti ini, kenapa malah bocah itu berbicara aneh? Kulangkahkan kaki sedikit lebih cepat, bahkan sialnya Sakti meminta untuk digendong. Dasar bocah ini, kenapa selalu merepotkan? Aku terhenti. Sayup kembali mendengar suara-suara. Aku ingat betul, suara ini yang aku dengar semalam. Sakti dengar? Tanyaku memastikan. Sakti menggeleng kuat, memintaku agar cepat pergi dari tempat ini. Mbak, ayo cepat, pintanya memaksa. Aku berjalan lebih cepat lagi, namun baru beberapa langkah, aku kembali berhenti. Suara itu semakin kencang. Kromoleo. Tubuh Sakti menegang di gendonganku, lalu dengan cepatnya ia turun dari punggungku, menarikku keras ke arah samping. Sakti kenapa? Ucapku panik. Bocah itu diam dan terus merengek memanggil ibunya. Sial, kenapa ini? Tadi minta pulang, sekarang minta ke tempat ibunya. Sakti, ayo.
Ia terus menggeleng, jengkel. Aku berusaha untuk menarik tangannya agar mengikutiku, namun ia justru menarik kembali. Kromoleo. Terdengar jelas dan lirih. Aku yang kaget langsung mengedarkan pandangan ke segala arah, namun tidak ada siapapun di sana. Kembali ku tatap Sakti. Bocah itu masih meringkuk di pinggiran jalan. Sial, kenapa harus di tempat seperti ini? Lihat saja, sekelilingku begitu sepi dan hanya ada pepohonan dan serangga malam. Aku kembali menoleh ke belakang, mendengar suara langkah kaki beriringan, bahkan Sakti pun ikut diam. Lalu dari kejauhan aku melihat hal yang ganjil. Sejenak tubuhku membeku, tatkala kejadian seperti malam kemarin kembali datang. Kromoleo, Moleo, ucap suara saling tumpang tindih dari orang-orang yang berdiri tidak jauh dari tempatku. Tubuhku gemetar. Kenapa mereka menguburkan jenazah malam-malam seperti ini? Aku mundur selangkah, ada rasa khawatir yang timbul. Segera aku berpaling ke arah Sakti. Bocah itu masih diam meringkuk ketakutan. Bahkan ia mulai mengeluarkan suara isakan. Mole, mole. Aku kembali melihat ke depan. Orang-orang itu begitu mengerikan. 6 orang dewasa berdiri di tengah jalan dengan latar belakang gelapnya malam berkabut dengan memanggul keranda dari bambu tanpa isi. Tiba-tiba saja mereka bergerak. Panik aku menoleh ke arah Sakti, namun hal yang kutemui justru membuatku jauh lebih panik. Sakti! Tidak ada sautan. Bocah itu sudah hilang entah kemana. Kenapa aku tidak menyadari? Bahkan aku tidak mendengar suara langkah kakinya. Kromoleo. Terdengar suara dari sekumpulan orang itu. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh kembali ke arah mereka. Kini yang kudapati orang-orang itu berjalan begitu pelan ke arahku. Walau pandangan mereka lurus ke depan, ekspresi wajah keenamnya tidak terlihat sama sekali, membuat rasa takut menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Bahkan dada terasa begitu sesak. Gusti, kenapa orang-orang ini begitu menakutkan? Aku tertegun. Jarak mereka tinggal beberapa meter lagi, tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan pakaian. Hanya bawahan berupa kain yang dililitkan di pinggang. 4 orang memanggul keranda, 1 orang di depan membawa payung kuno berwarna hijau, dan 1 orang lagi membawa kendi yang entah apa isinya. Kromoleo. Suara tumpang tindih kembali muncul bersamaan. Rasa takutku kian membuncah, spontan kakiku melangkah ke belakang, meraba-raba berniat menggapai benda apapun untuk melindungi diri. Jarak kami tinggal 2 meter. Aku menutup mata, enggan melihat mereka saat melewatiku. Mbak, ucap Sakti. Kepalaku menoleh ke samping untuk memastikan kalau bocah itu ternyata tidak pergi. Tapi tidak ada siapapun. Mbak, ucap Sakti. Bercampur dengan suara tumpang tindih dari ke-6 laki-laki itu. Sakti, ucapku lirih tidak percaya. Bagaimana bisa? Sejak tadi aku memperhatikan para pengiring jenazah itu, lalu bagaimana Sakti bisa berada di dalam keranda bambu yang mereka bawa? Panik, aku hendak meminta tolong kepada siapapun, bahkan ketika aku berusaha membaca doa yang pernah diajarkan oleh ibu, semua hilang entah kemana. Mbak, pulang, lirik Sakti. Tubuhku bergetar tidak terkendali, air mataku terus menetes tanpa henti. Tidak ada suara apapun yang keluar, bahkan untuk memanggil bocah itu. Saat sampai orang-orang itu melewatiku, Sakti yang ada di dalam keranda pun tidak berusaha untuk keluar. Sakti! Panggilku saat suaraku sudah kembali. Bocah itu tidak menggubris sama sekali, bahkan aku berusaha memanggil para pengiring jenazah itu, tapi tidak ada satupun yang membalas. Aku benar-benar khawatir sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Tanpa berpikir lagi, aku mengejar para pengiring jenazah itu. Pak! Teriakku kencang. Mereka terus saja melangkah, tidak menggubris. Bagaimana ini? Kalau benar mereka datang ke rumah duka dan Sakti masih ada di dalam keranda, pasti aku bakal dapat masalah lagi. Bangsat, kenapa selalu sial kalau sama anak itu? Gerungku terus berlari ke arah mereka. Yang membuatku heran, semakin aku mengejar mereka, jarak di antara kami semakin jauh. Tunggu! Langkahku mulai perlahan, aku teringat dengan ucapan Rati dan bule tadi pagi. Kromoleo, ucapku lirih. Entah apa yang terjadi, para pengiring jenazah di depanku berhenti. Lalu mereka mundur perlahan
bukan dengan berpaling ke arahku, melainkan benar-benar berjalan mundur tanpa membalikkan badan. Tubuhku benar-benar mati rasa. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain membuka mulut, saking kagetnya. Tiba-tiba saja dalam sekedipan mata jarak di antara kami hanya tinggal beberapa meter. Kulihat dengan jelas satu orang paling belakang bergerak. Dalam sekedipan mata lagi, ia sudah ada sejengkal di depanku. Tubuhku bergetar hebat karena takut akan sosoknya. Selama ini aku tidak pernah bertemu dengan yang namanya hantu. Dan pria di depanku ini tidak bisa aku gambarkan dengan kata-kata. Aromanya semerbak bau bunga Kamboja, bercampur kemenyan dan bau bangkai yang menyengat. Belum lagi suara derik nafas yang tersegal, seolah laki-laki ini sedang menjemput ajalnya. Kini perlahan tubuh atasnya mulai bergerak pelan. Pelan, sangat pelan, berputar ke belakang menghadap ke arahku. Spontan tanganku mengepal kuat, jantungku seperti jatuh dari tempatnya. Sok. Aku menjerit, sampai tubuhku jatuh ke tanah. Jelas kulihat sekarang kulit pucat tanpa aliran darah, bola mata sepenuhnya putih. Ekspresi datar yang begitu menakutkan. "Melo, apa mati?" ucapnya sambil memasukkan tangan ke dalam kendi. Mataku terus terpancang pada tangan pucat itu. Kepalaku terus menggeleng, seolah meminta agar ia tidak melanjutkan tarikannya. Entah benda apa yang diambil, aku sama sekali tidak berniat untuk melihat. Kenapa tiap detik terasa begitu lama? Aku ingin menyudahi ini semua. Kenapa mereka tidak bergegas pergi? Aku ingin pergi, tapi kenapa tubuhku sekaku ini? Kenapa tidak bisa bergerak sama sekali? Bahkan usahaku untuk menutup mata pun terasa begitu mustahil untuk dilakukan. Tangan pucat itu mulai bergerak ke atas, seperti mencengkram gumpalan hitam bertekstur. Hingga aku kembali menjerit sekuat tenaga saat benda yang dicengkram itu adalah kepala seorang pria. Kulihat kepala itu begitu pucat, darah menetes dari lubang hidung dan mulutnya. Begitu syoknya diriku. Bagaimana mungkin kepala Pak Suhar bisa ada di situ? Lalu setelahnya semuanya menjadi gelap. Aku mengerja beberapa kali, pandanganku kabur. Belakang kepalaku begitu berat. Aku dengar gumam suara dari arah depan. Tersentak kaget aku bangun dan menoleh ke sekitaran. "Duh," ucap Nekmar yang langsung duduk di sebelahku. Sakti dibawa orang-orang itu," teriakku histeris. Aku hendak bangkit, takut jika terjadi sesuatu kepada Sakti, maka ini semua salahku. "Sita, sudah Ndo, istirahat dulu," ucap Nekmar menahanku agar tetap di kasur. Tapi Sakti," kataku bersikuku. "Sakti sudah tidur, sekarang kamu istirahat, nenek ambilkan minum," kata nenek berlalu pergi. Saat Nekmar sudah keluar, aku dengar dengung percakapan. Dari bahasanya, sepertinya Nekmar sedang melarang Om Panca untuk masuk ke dalam kamarku. Aneh, semua terasa begitu membingungkan. Berulang kali aku mencoba menggabungkan semuanya, tetapi kenapa aku tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. "Dok, diminum dulu," kata Nekmar sambil menyerahkan secangkir teh hangat. Aku terima dan meminumnya perlahan. "Nek, apa yang terjadi?" "Kamu tadi pingsan di tengah jalan. Untungnya Sakti cepat memberitahu. Kalau tidak," ucap nenek tidak melanjutkan kalimatnya. "Sakti memberitahu kalian?" Aku ingat betul kejadian semalam. Bahkan tiap detailnya masih tertera jelas di kepalaku. "Iya, Ndo. Dia kembali ke rumah Pak Suhar, bilang kalau kamu tiba-tiba diam dan teriak di tengah jalan, lalu pingsan," jelas nenek. Aku melongo. Apa maksudnya dengan tiba-tiba diam dan teriak lalu pingsan? Aku masih waras dan ingat betul dengan kejadian semalam. Lalu bagaimana bisa Sakti mengatakan hal tersebut? Tidak, aku tidak boleh langsung percaya dengan ucapan Nekmar. Ada yang tidak beres dengan bocah itu. Dari semenjak kejadian malam lalu sampai malam ini, bahkan omongan Rati membuatku curiga kalau memang ada yang salah di tempat ini. "Dok, ada yang sakit?" tanya Nekmar. Aku menggeleng. "Nek, apa itu Kromoleo?" Sedikit warna di wajah Nekmar menghilang. Dari yang awalnya khawatir berubah menjadi sorot ketakutan. Kromoleo?" Nekmar kaget. "Kenapa, Nek?"
Tanyaku menatapnya lekat-lekat. Dari mana kamu tahu soal Kromo Leo, Nduk? Apa Tati yang menceritakannya? Tanya Nekmar. Aku menggeleng. Aku pernah bermimpi. Lantas segera aku ceritakan mimpiku dan semua yang sudah aku alami. Sungguh aneh, saat aku bercerita entah apa yang ada di pikiran Nekmar, ia tampak waspada dan terus menatap ke arah pintu. Nduk, apapun yang kamu lihat dan dengar, hiraukan. Kromo Leo itu hal yang tabu di desa ini, ucap Nekmar misterius. Kenapa, Nek? Sita merasa ada sesuatu tentang Kromo Leo ini. Bagaimana bisa Sita memimpikan sesuatu yang ditabukan di desa ini? Dan apa hubungannya dengan Sakti? Nekmar menggeleng. Ia beranjak dari tempat duduknya. Sudah, jangan pernah bahas itu lagi. Dan jangan sampai Panca ataupun Fatma mendengar soal ini, tegas nenek dan langsung beranjak pergi. Aku terhenyak. Aneh sekali, apa maksudnya? Kenapa Kromo Leo ini seperti momok yang menakutkan? Tidak hanya Rati, bahkan Nekmar juga berusaha untuk menghindarinya. Lama aku melamun hingga aku tersadar belum melihat kondisi Sakti. Apakah benar keadaan bocah itu baik-baik saja? Aku putuskan untuk menjenguknya. Toh sekarang masih jam 10 malam, ada kemungkinan penghuni rumah belum tidur. Namun ternyata dugaanku salah, rumah tampak sepi. Hampir semua lampu sudah dipadamkan. Kuurungkan niatan dan kembali ke tempat tidur. Namun aku dengar suara dari arah kamar Om Panca. Sumpah, aku bukan tipe orang yang suka menguping, tapi baru kali ini rasa penasaranku begitu berkecamuk. Kupelankan langkah kaki, agar pijakanku tidak menimbulkan suara. Jika benar mereka sedang beradu argumen, terpaksa aku menguping. Celingukan aku berjalan ke arah kamar Om Panca. Beruntung saat melewati bufet, aku melihat gelas bekas minuman. Segera aku sambar, dan setelah sampai di depan pintu kamar mereka, kuposisikan diriku seperti habis dari dapur, serta aku tempelkan daun telinga. Mas, ada yang aneh dengan Sita. Kelakuannya kadang membuatku takut, kata Bule Fatma. Kukerutkan dahi. Apa yang aneh denganku? Bahkan selama di tempat ini aku tidak pernah berbuat macam-macam. Maksudmu apa, Dek? Tanya Om Panca. Beberapa kali aku lihat gelagatnya aneh. Lihat sendiri kan, malam pertama dia tinggal di sini, sudah mengigau kalau Sakti keluar malam-malam dengannya. Belum lagi tadi saat dia pingsan, ujar Bule Fatma. Memang apa yang dilakukannya? Dia cuma stres dan butuh teman. Kehilangan orang tua dengan cara sadis seperti itu bukan hal yang mudah, ujar Om Panca. Kamu tidak tahu, tadi dia terus mengigau. Melok apa mati? Kamu tahu toh itu artinya apa? Ucap Bule Fatma. Sita bilang seperti itu, tanya Om Panca dengan nada khawatir. Aku dengar langkah kaki dari dalam. Mas, mending Sita suruh pulang ke kota. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada Sakti. Sudah cukup dia mengalami itu semua. Lagi pula dia mirip sekali dengan Tati. Mungkin saja dia juga punya penyakit jiwa seperti ibunya, ucap Bule Fatma. Terdengar helaan nafas kasar dari dalam kamar dan langkah kaki mendekat ke pintu. Aku perlahan melangkah menjauh. Perih dan sakit, itu yang kurasakan saat ini. Bagaimana bisa bule mengira aku mengalami depresi? Bukannya justru anak mereka yang aneh. Dan ada apa ini? Kenapa aku tidak pernah tahu soal kesehatan ibu? Kenapa mereka mengatakan kalau ibu gila? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa benar aku mengalami halusinasi berat? Apakah ini efek dari rasa kehilanganku yang mendalam? Aku mengerang dan beranjak menuju jendela. Kubuka dan melihat keluar rumah. Sepi dan tenang, udara dingin membuatku bergidik. Kutengok ke arah atas, melihat cahaya bulan yang terhalang kabut. Tapi tunggu, kalau aku mengalami halusinasi, kenapa Rati dan Nekmar berucap seperti itu? Aku gelengkan kepala pelan. Tidak, aku yakin, aku masih waras dan semua ini pasti ada hubungannya. Aku harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Besok aku akan mencoba mencari tahu tentang sejarah dari keluarga ini. Bahkan mungkin aku juga harus mencari tahu soal desa dan apa itu Kromo Leo. Loh, tumben sudah bangun? Tanya bule saat mendapatiku sudah sibuk di depan kompor. Aku memang sengaja bangun lebih pagi. Pembicaraan bule dan Om Panca semalam membuat rasa penasaranku tinggi. Bukan hanya soal ibu, tetapi juga tentang keluarga ini dan desa. Dan langkah pertama yang harus kuambil adalah mendekati wanita ini.
soal Sakti, mungkin aku bisa membujuknya untuk bercerita. Biar bule ada yang bantu, toh Sita juga nggak ada kerjaan, kataku memaksakan senyum. Bule memandangku sesaat. Ada yang aneh dari sorot matanya, entah dia sudah mengetahui niatanku atau hanya merasa heran. Kalau mau cari kerja mending pulang ke kota aja tak, di desa yang mentok jadi pedagang atau buruh cuci. Sialan, aku tahu dia sedang menyindirku. Ingin rasanya aku remas mulutnya, tapi aku harus bertahan. Ya siapa tahu Sita bisa belajar di kebun bule, balasku. Ya sudah terserah kamu saja. Ini kurang asin, kamu tambahin ini, kata bule mengoreksi masakanku. Sakti kemana bule? Masih tidur? Masih. Hari ini jangan diajak jalan-jalan ya. Kamu di rumah saja sama Sakti. Nanti bule, nenek sama Om Panca mau melayat ke Pak Suhar, ucap bule. Aku bergidik saat mendengar kata Pak Suhar. Teringat dengan kepala dari dalam kendi yang ditarik oleh laki-laki itu. Selepas kepergian mereka, aku hanya duduk santai di teras, mengamati Sakti yang tengah asik bermain kuda lumping di halaman belakang. Sakti. Ia menoleh, sebatas melihatku lalu kembali sibuk dengan mainannya. Sakti, panggilku kembali. Kali ini ia tidak menoleh, masih terus asik menari. Jengkel ku hampiri saja bocah itu. Sakti, aduh, lenguhku. Jarakku hanya tinggal semeter darinya, namun bocah itu sengaja melecutkan pecut kecilnya ke arahku. Kalau bukan anak kecil, sudah aku ikat dia di pohon belakang. Sakti, berhenti. Mandek-mandek. Apa sih mbak? Mengganggu. Itu temanku, tidak suka, ucapnya sebal. Aku bergidik melihat sekitaran. Tidak ada bocah lain di sini, hanya ada aku dan dia. Siapa yang dimaksud Sakti? Temen apa toh? Jangan bercanda. Sakti hanya melengos. Ia hampir bermain kembali. Sigap aku jongkok dan menahan tubuh kecilnya. Sakti mau permen. Bocah itu mengerutkan dahi, lalu mengangguk. Nanti mbak kasih permen. Tapi mbak mau tanya, semalam kamu pergi kemana? Moleh, ucapnya singkat. Iya pulang kemana? Kok mbak ditinggal? Mbak Sita tidur di jalan. Sakti bangunin nggak mau, malah teriak-teriak. Terus Sakti panggil ibu sama bapak. Dahiku mengernyit. Di mana sikap dewasa bocah ini? Kemarin sewaktu bersamaku, dia jauh lebih dewasa. Apa benar semalam aku berhalusinasi? Mbak, jangan melamun, kata temanku nanti. Kesambut setan, ucap Sakti dan kembali memainkan kuda lumping miliknya. Menggeleng, aku kembali ke teras dan mengamati bocah itu. Namun setelah beberapa waktu tidak ada yang aneh. Rati, bisikku lirih. Tapi sebentar. Kenapa pula aku harus mencari tahu semua ini? Mungkin memang aku yang berhalusinasi. Tapi tidak. Kejadian semalam benar-benar terasa real dan itu bukan mimpi. Nyatanya aku sampai pingsan. Belum pernah sekalipun aku pingsan. Bahkan saat aku berkelahi dengan teman-temanku di kota, justru mereka yang pingsan setelah menerima tonjokanku. Sakti, mau ikut jalan-jalan? Kemana? Balas bocah itu langsung berlari ke arahku. Ke puncak bukit itu. Sakti menggeleng tanpa ketakutan. Sakti tidak boleh main kecungkup, di sana ada setan. Mbak Sita bosan kalau cuma di rumah. Ayo nanti mbak beliin permen banyak. 5, katanya sambil mengangkat kedua tangannya, membentangkan ke 10 jarinya. Lebih deh, ayo. Sakti mengangguk. Ia bergegas melepas kuda lumpingnya dan menarikku agar segera berdiri. Siang itu jalanan desa cukup sepi. Kami hanya berpapasan dengan warga sesekali. Mungkin mereka masih berada di rumah duka milik Pak Suhar. Sesampainya di bukit, aku segera menarik tangan Sakti. Ia tampak ketakutan, bahkan awalnya menolak untuk masuk ke dalam. Ayo, setelah lihat ke dalam kita pulang dan beli permen banyak. Akhirnya Sakti mau, walau dia memintaku untuk menggendongnya. Namun sesampainya di sana tidak aku temui siapapun. Perlahan aku buka gerbang masuk cungkup. Begitu kakiku memijak anak tangga pertama, pegangan tangan Sakti mengerat. Semerbak aroma kemenyan dan dupa menguar begitu cepat. Sakti, kenapa? Bocah itu hanya menggeleng, mengerang pelan, menandakan kalau ia ingin segera pulang. Sebentar, cuma sebentar ya. Kulanjutkan melangkah, sekilas aku lirik makam tua itu. Ada desiran aneh,
membuat bulu kuduku meremang hebat. Kemudian aku melangkah menuju keranda kayu. Pegangan sakti semakin menguat. Kuperiksa sedetail mungkin keranda bambu itu. Tidak ada yang aneh, sama seperti keranda pada umumnya. Kujulurkan tangan berusaha untuk menyibak kain yang menutupinya, namun pergerakan aku terhenti. "Jangan," ucap Sakti. "Kenapa? Ini cuma kain." Sakti tidak menjawab. Ia kembali menyembunyikan wajahnya di pundakku, tidak menghiraukan peringatannya. Kusibak kain itu. Kini aku lihat secara utuh keranda bambu yang sudah berumur. Tidak ada yang aneh, hanya beberapa bagian yang sudah rusak dan hampir lepas. "Lihat kan, tidak ada apa-apa," ucapku kepada Sakti. Namun bocah itu menggeleng. Ia menunjuk ke arah kain yang terjuntai ke bawah. Seketika aku menjerit pelan, mundur beberapa langkah sampai kaget. Bahkan aku lupa kalau Sakti masih ada di punggungku. Kenapa? Bagaimana bisa ada tetesan darah dari keranda itu? Aku pejamkan mata, menggeleng kuat lalu melihat ke arah keranda kembali. Aku mengerang, tidak percaya dengan apa yang kulihat. "Sakti, apa itu?" tanyaku memastikan. "Kromoleo yang akan menjadi pertanda," ucapnya dengan suara serak dalam. Panik aku mencoba menengok ke arah Sakti, yang kulihat jauh lebih parah. Mata bocah itu melotot dengan keseluruhan berwarna putih. "Sakti!" panggilku berusaha untuk melepaskan gendongannya. Tapi tangan kecil itu malah terus menekan tubuhku. Belum selesai keranda di depanku berderik pelan. Spontan kepalaku menoleh ke depan. Darah masih terus menetes, bahkan bau anyir terasa begitu memualkan. "Pulang," ucap Sakti. Aku terus mencoba melepaskan pegangan Sakti. "Pulang, pulang, pulang," ucap bocah itu terus meninggikan suaranya. Telingaku begitu sakit, bahkan kurasakan kakiku terkena cairan kental menjijikan. Sakti melepaskan cengkramannya. Ia melompat turun dari punggungku. Ekspresinya begitu bengis untuk bocah seusianya. "Sakti, ayo pulang," pintaku panik. Bocah itu tidak menggubris. Ia terus melangkah ke arah keranda. Aku berusaha menariknya, tapi dengan kekuatan entah dari mana, bocah itu menepis tangan dan mendorongku dengan kuat. Aku tersungkur. Segera berusaha berdiri. Kini Sakti sudah berada di depan keranda bambu itu dengan posisi jongkok. Segera aku berdiri, bergegas ke arahnya dari atas awalnya. Tidak aku lihat apa yang sedang dilakukan, tapi aku tidak peduli. Aku benar-benar takut terjadi sesuatu dengan bocah itu. Ku tarik saja tangannya. Bocah itu tidak melawan, hingga aku lihat dari cairan kental merah yang mirip darah itu tertulis angka 7. Tanpa pikir panjang, ku tarik Sakti dan langsung keluar dari tempat itu. Beruntung, sesampainya di rumah belum ada orang. Bergegas aku letakkan Sakti di sofa ruang tengah. Bocah itu tertidur lelap. Kunyahkan tubuh, menghela nafas panjang. Memoriku kembali ke kejadian tadi di Cungkup. Ada apa ini? Kenapa ada kejadian seperti itu? Bagaimana mungkin keranda itu mengeluarkan darah? Aku tolehkan kepala ke arah Sakti. Tidurnya benar-benar pulas. Ada setitik perasaan bersalah yang muncul. Pasti bocah ini sudah melalui hari-hari berat. Kejadian tadi menyadarkanku kalau Sakti pasti memiliki kelebihan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.